Bisa mulai ya, Pak? Ya, silakan. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Andar dan juga Bugis serta teman-teman. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai biogas dari kotoran sapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ruhi Saifah Meisaro dan juga rekan-rekan saya ada Maditza Inaswa, Melati Dwi Pramuditya, Nabila Nurdanisha, dan Konita Ainani Mahfud. Masuk ke materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pendahuluan. Zaman globalisasi membawa kompleksitas yang menantang. Salah satunya adalah dalam mengelola sumber daya energi. Dalam konteks ini, Indonesia mengalami peningkatan kebutuhan energi yang tidak sebanding dengan cadangan energi fosil yang terbatas. Keluarnya Indonesia dari OPEC pada tahun 2008 adalah bukti dari ketergantungan yang berlebihan pada impor bahan terbatas menimbulkan kebutuhan akan inisiatif pengganti yang ramah lingkungan. Salah satu solusi yang menarik adalah memanfaatkan kotoran sapi untuk menghasilkan biogas. Biogas yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik seperti kotoran hewan memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Karena kandungan metana yang tinggi, hal ini tentunya merupakan inisiasi yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat, di mana dapat menciptakan energi terbarukan sendiri, serta dapat next. Oke, yang selanjutnya teori singkat. Teori singkat ini menurut Wardana tahun 2021 menyatakan bahwa biogas terbentuk dari fermentasi anaerobik pada berbagai bahan organik, termasuk kotoran manusia dan hewan, serta sampah rumah tangga yang bisa terurai secara alami. Dengan kandungan metana dan karbon dioksida sebagai komponen utamanya, biogas menawarkan potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Tingginya kadar metana dan nilai kalor berkisar antara 4.800 hingga 6.700 kilokalori per meter kubik, menjadikannya pilihan ramah lingkungan dan ekonomis, mendukung pembuatan energi terbarukan secara mandiri dalam masyarakat. Kemudian ada pula, menurut Ningrum tahun 2019, kotoran sapi yang mencakup feses dan urin telah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu, melalui proses dekomposisi anaerobik, di mana bahan organik terurai tanpa paparan udara bebas, terbentuk gas yang sebagian besar terdiri dari metana, yang mana mudah terbakar, dan karbon dioksida. Gas ini dikenal sebagai biogas, atau dapat disebut juga gas rawa. Prinsip pembuatan biogas. Yang pertama,
Fermentasi anaerobik. Proses utama dalam pembuatan biogas adalah fermentasi anaerobik, di mana bakteri mengurai bahan organik tanpa kehadiran oksigen. Yang kedua, pengumpulan gas. Gas yang dihasilkan dari proses fermentasi dikumpulkan dalam tangki khusus, sering disebut digester, di mana gas dapat disimpan dan dimanfaatkan. Yang ketiga, purifikasi. Biogas yang dihasilkan biasanya mengandung impuritas seperti H2S dan CO2. Kemudian purifikasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biogas. Komposisi biogas. Komposisi biogas di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metana, CH4, merupakan komponen utama biogas yang berkontribusi pada nilai kalori dan potensi pembakaran. Kemudian yang kedua yaitu karbon dioksida, CO2. Komponen kedua yang terbesar dalam biogas merupakan karbon dioksida yang dapat dihilangkan melalui proses pemurnian. Kemudian yang ketiga yaitu impuritas lain. Biogas juga mengandung senyawa lain seperti H2S, air, dan partikulat dalam jumlah kecil. Proses pembuatan biogas dari kotoran sapi. Yang pertama, pembuatan slurry. Campurkan kotoran sapi dengan air dengan menggunakan 1:1 berat banding volume hingga terbentuk slurry. Pastikan slurry tidak terlalu encer atau tidak terlalu kental. Kemudian penambahan starter. Tambahkan starter ke dalam slurry dengan perbandingan 10% dari total volume slurry, aduk rata hingga tercampur sempurna. Kemudian mengisi digester, masukkan slurry ke dalam digester hingga 3/4 penuh, tutup rapat digester dan pastikan tidak ada ruang yang masuk. Proses yang selanjutnya yaitu proses fermentasi. Biarkan slurry di dalam digester selama 14 sampai 21 hari. Untuk proses fermentasi, suhu ideal untuk fermentasi biogas adalah 35 sampai 37 derajat. Kemudian yang terakhir, pengambilan biogas. Buka katup pada digester untuk mengeluarkan gas. Biogas dapat dialirkan langsung ke kompor biogas atau ditampung dalam tabung. Selanjutnya ada kelebihannya. Bidang energi, di mana biogas dapat berguna sebagai sumber energi untuk penerangan, bahan bakar mesin, serta pembangkit listrik yang tentunya dapat mengurangi penggunaan dari minyak bumi. Yang kedua, di bidang pertanian, sisa-sisa dari pengolahan biogas dapat diolah kembali sebagai pupuk organik yang dapat membantu para petani untuk mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, di bidang lingkungan, biogas dapat berguna sebagai pengontrol pertumbuhan dari gulma, serta mengurangi penggunaan dari herbisida dan dapat mengurangi senyawa penyebab bau serta aliran dari limbah energi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Next. Kelemahan dari produk biogas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu biogas belum dikenal di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu rumah peternak sapi jauh dari kandang. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan peternak sapi masih relatif rendah. Kemudian yang keempat membutuhkan penanganan secara manual dalam kurung pengumpanan atau mengeluarkan lumpur dari reaktor atau digester. Kemudian yang terakhir yaitu desain digester yang tidak user friendly. Baik, kesimpulan dari pembuatan biogas dari kotoran sapi. Pemanfaatan kotoran sapi untuk biogas adalah solusi menarik dalam menghadapi tantangan energi di Indonesia. Biogas memiliki potensi sebagai sumber energi terbarukan dengan nilai kalori yang tinggi.
Meskipun demikian, implementasinya dihadapi oleh kesadaran rendah, kurangnya pendidikan peternak, jarak yang jauh antara rumah dan kandang, serta tantangan teknis dan biaya operasional yang tinggi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan. Kurang. Ya, udah ada angkat tangan 3 ya, silakan. Mungkin Robiah bisa bertanya dulu. Baik, terima kasih Ruhil atas waktunya. Izin masuk ya. Berhubungan yang kemarin, aku kan dapat biogas juga. Nah, di produksinya itu kayak yang pas waktu itu aku juga tanyain ke Pak Andar, itu kan prosesnya itu selama selama 1 mingguan itu proses fermentasinya itu kan mengeluarkan gas beracun. Nah, gini, biogas kan ramah lingkungan, terus hasil fermentasinya itu menghasilkan emisi gas metana, sedangkan gas metana itu kan gas rumah kaca yang kuat. Nah, gimana cara meminimalkan emisi metana ini selama proses produksi? Nah, terus apakah gas yang dihasilkan selama 1 minggu itu juga bakalan berpotensi bahaya atau potensi emisi juga enggak? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya kami tampung dulu untuk berdiskusi. Untuk selanjutnya, Newi bisa itu bertanya. Baik, sebelumnya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Pujine Widiati. Izin bertanya kepada kelompoknya Ruhil. Tadi dijelaskan pada kandungan dari biogas yang dihasilkan itu kan masih terdapat impuritas lain yang berupa H2S, air, dan partikulat dalam jumlah kecil. Nah, apakah impuritas ini berpengaruh terhadap biogas yang dihasilkan, kayak kemurniannya dan lain sebagainya? Nah, jika berpengaruh, bagaimana sih cara menghilangkan impuritas ini agar biogas yang dihasilkan itu lebih murni? Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada 2 ya tadi, Mbak Robiah sama Mbak Newi. Tadi pertanyaannya meminimalisasi bau yang nggak enak ya. Bau yang nggak enak dari ventingnya biogas. Seperti apa gitu. Terus ada pertanyaan lanjutan tadi ya, tapi saya nggak nyatet. Terus yang Mbak Newi tadi, yang partikulat lainnya ya. 2S, air, dan sebagainya, seperti apa? Langsung bisa dijawab atau diskusi dulu? Mungkin dari kelompok kami diskusi dulu, Pak. Oke.
Oke, kalau masih diskusi saya skip dulu ya. Jadi kelompok 1 silakan dicek di web ini biogasworld.com ya. biogasworld.com di sini disebutkan di artikelnya. Ini web yang membuat atau menyediakan servis pembuatan biogas kayak gitu ya. Nah, di sini dicek ada artikel yang yang sesuai dengan ditanyakan Mbak Robia tadi ya. Di sini how to prevent or reduce the odors of a biogas plant. Di sini disebutkan odor issue, jadi bau atau odor itu emang terjadi ya, karena emang tadi pembuatan gas metana, kemudian ada juga H2S. H2S itu sangat bau dan sangat harus dihilangkan sebelum itu akumulasi kayak gitu ya. Nah, bisa dicek di sini, nanti bisa disampaikan langsung di summary gitu ya. Jadi di sini ada beberapa metode, jadi dia mengevaluasi beberapa sistem, termasuk dia melihat memasang odorless system, jadi kayak dipasang scrubber, kemudian di sini ada monitor effectiveness of in-plant solution, kemudian ada odor audit gitu kan, ada chemical analysis, dia pakai spray, terus dia juga ada absorption, kemudian odor neutralizing product, ada spraying oil, essential oil kayak gitu ya. Terus ini ada yang logistik, karena nggak hanya di plannya, jadi yang logistik, jadi mengatur bahan baku biogasnya itu kan kadang jauh ya, perlu transportasi. Nah, ini cek untuk transportasi materialnya kayak gitu ya. Terus di vehicle must be complete at right and material must not be in contact outside air, minimize daily truck trip and returns, install fume hoods, kayak gitulah, bisa dibaca terus disamarikan kayak gitu ya kelompok 1. Untuk pertanyaan kedua bisa dijawab. Kalau tadi webnya biogasworld ya, biogasworld.com. Di situ ada artikel prevent reduce kalau yang order tadi. Itu ya Mbak Robiah, bisa apa yang pertanyaan tadi. Jadi bisa jadi referensi, terus bisa dikulik-kulik lagi kalau dapat project biogas ya. Di sini ada beberapa news tool resource kayak gitulah, lebih update ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua bisa dijawab atau ditampung lagi. Mungkin langsung jawab dari pertanyaan Nabi tadi ya. Untuk kandungan gas yang masih terdapat impuritas itu. Nah, terus apakah impuritas dapat berpengaruh sama biogas yang dihasilkan? Jawabannya ya, impuritas dalam gas itu berpengaruh buat sama kualitas sama penggunaan itu. Pengaruhnya impuritas itu bisa menyebabkan kayak kerusakan pada mesinnya itu, terus gangguan kebakaran juga, sama bisa menyebabkan keracunan juga. Nah, untuk ngilangin impuritasnya itu bisa mungkin diolah lagi biar untuk ngilangin impuritas itu, biar dikonversiin jadi zat yang lebih ramah gitu. Mungkin ada feedback. Baik, izin feedback. Kan tadi jadi jelasin kalau misalnya impuritas itu kan berpengaruh ya terhadap
biogas yang dihasilkan. Nah, tadi juga udah dijelasin kalau ada langkah-langkah yang dapat menghilangkan dari impuritas tersebut. Nah, apakah setiap pengolahan biogas itu selalu menghasilkan impuritas atau ada hasil dari biogas yang benar-benar tidak mengandung impuritas sama sekali gitu, karena sudah dilakukan hal-hal yang tadi bisa untuk menghilangkan impuritas tersebut. Apa emang selalu ada atau bisa benar-benar murni gitu ya? Terima kasih. Ada feedback dari Mbak Newi ya. Perlu di skip? Mau izin menanggapi. Mungkin kalau impuritas itu bisa jadi tetap selalu ada gitu ya dari proses itu. Cuma kan bisa diminimalisir itu dengan proses-proses tadi itu yang kayak pemurniannya itu. Jadi impuritas bakal tetap ada, tapi dapat ditekan jumlahnya gitu. Oke, jadi kalau dari diagramnya kelompok 1 tadi, hasil sampingnya biogas selain metana juga ada 2S, kemudian yang ada zat lain ya. Jadi pertanyaannya tadi ya mesti ada gitu ya. Cuman kadarnya ada yang rendah, ada yang banyak besar ya, kecuali tergantung proses bahan bakunya kayak gitu ya. Sama tergantung lamanya penyimpanan si biogas sama kapasitasnya kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih diskusinya Mbak Newi, Mbak Robia atas pertanyaan yang memantik eksplorasi jawaban dari biogas.